Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi keenam yang akan saya gunakan untuk UTS, yaitu adalah autentikasi dan akses kontrol. Sebelum itu, perkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan nama saya Kalista Mahelina dengan NIM 233170011111083 dari kelas T4C dengan mata kuliah keamanan jaringan. Baik, mungkin akan saya lanjutkan, yaitu yang saya ambil adalah autentikasi dan akses kontrol. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah apa itu autentikasi. Autentikasi sendiri merupakan proses verifikasi identitas pengguna atau sebuah perangkat sebelum diberikan untuk mendapatkan akses ke sistem informasi yang dibutuhkan. Contohnya, seperti sudah dikutip bahwa ada pengguna ataupun perangkat. Jadi, jika pengguna, maka saat kita ingin memasuki sebuah sistem informasi, biasanya akan ada akses yang namanya itu, ataupun sistem yang namanya itu login. Contoh dasarnya adalah login, di mana kita harus memasukkan username dan juga password yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengakses sistem informasi yang kita inginkan dalam sebuah aplikasi maupun dalam sebuah platform. Dan autentikasi itu bisa kita dapatkan di aplikasi manapun maupun platform manapun untuk melindungi data pengguna juga, dan juga terutama untuk syarat atau ketentuan mengakses sebuah informasi. Lalu kita lanjut. Di sini adalah salah satu metode autentikasi yang saya ambil, yaitu adalah MFA atau Multi-Factor Authentication. Multi-Factor Authentication ini atau MFA sendiri merupakan metode autentikasi yang menggunakan lebih dari satu faktor seperti something you know atau sering disebut dengan password, something you have, kode OTP, something you are atau biometrik yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Yang pertama kita masuk kepada something you know, sebuah password yang kita ketahui. Ini merupakan informasi rahasia yang hanya diketahui oleh pengguna. Umumnya berupa password, bisa dengan kata-kata, huruf, angka, maupun juga dengan tanda baca. Kemudian ada kode PIN, atau jawaban pertanyaan keamanan lainnya yang sering kita temui saat kita ingin mengakses sistem informasi dalam sebuah mobile maupun platform lainnya. Dan ini merupakan salah satu faktor pertama dan yang paling umum dalam autentikasi atau yang paling sering kita temui dalam sebuah keamanan autentikasi. Namun, something you know atau disebut dengan password ini itu umumnya memiliki kelemahan, yaitu jika orang lain mengetahui password kita, misalnya karena dicuri ataupun mudah ditebak, maka mereka bisa masuk ke sistem kita tanpa perlu melatih hal yang lainnya, dan pasti ini menjadi sebuah kelemahan karena otomatis informasi yang kita punya ataupun sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia kita ataupun yang tidak boleh diakses mendapatkan akses tersebut karena mereka
Lalu saja seperti kode OTP fisik ataupun digital yang HP atau email, aplikasi seperti Google Authenticator, atau seperti di internet banking. Dan dapat kita temui juga. Contohnya, saya menggunakan aplikasi dan di mana saat setelah saya kan nomor telepon ke password. Setelah itu, masuk ke laman Grab yang sudah saya punya, namun pada OTP, di mana bisa melalui SMS dan lain sebagainya. Ini password dan juga username atau nomor telepon yang daftarkan. Kelebihannya, perangkat OTP kita. Karena itu, sana kita temui menipu if menggunakan kode OTP karena dengan cara dan juga melalui link di mana kode OTP yang kita dapatkan. Karena kode OTP email yang memang dihubungkan kepada sebuah sistem informasi tersebut. Lalu kita something you are atau yang kita punya karakteristik biologis pengguna yang kan. Contohnya ada finger HP, m-banking, maka saya harus masukkan password dan username. Saya akan di OTP, di mana OTP tersebut akan dikirimkan kepada nomor telepon yang sudah saya daftarkan. Kemudian tersebut saat kita ingin masuk lagi ke sistem informasi bisa melalui username password atau dari kita saat kita fitur face ataupun fingerprint scanner pun menempelkan sidik jari jika orang lain ingin melakukan karena memang berbeda tersebut juga orang lain karena ini sangat dan ini yang sudah saya jelaskan tadi karena tidak bisa dibagikan dan lain sebagainya. Mungkin dari MFA sudah mengapa atau kenapa MFA ini sangat penting. Dengan menggabungkan dua atau lebih faktor dari jenis yang berbeda, sistem menjadi jauh lebih aman. Karena itu, MFA sangatlah penting untuk keamanan dan juga khususnya autentikasi sangat penting untuk keamanan suatu sistem informasi. Mungkin sekarang kita akan berlanjut kepada akses kontrol. Apa itu akses kontrol? Akses kontrol adalah pembatasan akses pengguna berdasarkan hak tertentu. Salah satunya yang saya ambil adalah RBAC, yaitu kontrol akses berdasarkan peran pengguna. Jadi, pengguna dapat mengakses sebuah sistem informasi sesuai dengan peran yang mereka miliki atau dengan role yang mereka punya. Nah, RBAC sendiri atau Role Based Access Control adalah metode pengaturan hak akses atau authorization dalam sebuah sistem berdasarkan peran atau jabatan penggunanya. Dengan RBAC, sistem bisa menentukan fitur apa saja yang bisa diakses oleh seseorang pengguna sesuai dengan role yang dimilikinya. Mungkin untuk RBAC sendiri, saya akan menunjukkannya lebih lanjut melalui contoh proyek yang sudah saya buat di semester kemarin, yaitu dari pemrograman web. Saya membuat satu website yang bisa menjadi contoh untuk demo project kali ini. Mungkin saya langsung membuka dengan akses saya melalui XAMPP. Saya sudah membuat database tersebut. Jadi
Kali ini saya akan membuka exam terlebih dahulu. Setelah membuka exam tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan, hmm, maaf, kebanyakan, Apache dan juga MySQL. Tanda dari mereka sudah berjalan, maka tanda yang di sini akan menjadi hijau. Baiklah, setelah kita aktifkan, maka saya akan menunjukkan ke admin, saya akan menunjukkan database yang sudah saya buat di semester lalu, project website saya. Website yang saya bawa adalah website dari toko yang saya kelola. Saya implementasikan dalam website tersebut, dan ini saya ambil dari tugas semester lalu, yaitu pemrograman web. Mungkin kita tunggu dulu. Nah, yang saya gunakan yaitu database-nya adalah Pico website, di mana di sini ada beberapa role dan juga database yang dibutuhkan dalam sebuah website tersebut. Sambil menunggu sebentar. Nah, di sini ada keranjang, karena ini tokoh manik-manik atau aksesoris. Jadi di webnya tersebut juga ada keranjang, like migration, product, session, transaction, transaction item, dan juga user. Di mana di sini role-nya yaitu ada admin dan juga pengguna. Saat kita, mungkin saya akan langsung mengakses webnya. Di sini saya menggunakan PHP My Admin. Saya menggunakan bahasa PHP. Mungkin saya akan menunjukkan websitenya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan PHP, jadi akan memasukkan PHP artisan untuk mengakses dan pastikan bahwa MySQL-nya sudah menyala di Excel. Jika ini berhasil, maka nantinya akan muncul link yang dapat kita akses untuk mengakses website yang sudah kita buat. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari autentikasi dan juga kontrol. Nah, ini bisa kita CTRL klik, kemudian kita akan diarahkan pada sebuah website.
Oke, kita akan menunggu beberapa saat. Di sini nama websitenya adalah Pico Store. Yang saya tunjukkan pertama kali ini merupakan tampilan yang bisa diakses oleh pengguna dan juga admin. Ada home, about us, shop our bestseller, tampilan ini, dan juga ada information help link or service, sebagainya. Pengguna hanya bisa mengakses sampai di sini. Namun untuk admin sendiri, admin bisa mengedit laman ini yang tidak bisa diakses oleh pengguna. Jadi yang bisa masuk hanyalah admin. Karena itu kenapa tadi saya jelaskan NBXC sesuai dengan role yang sudah mereka tentukan. Jika mereka pengguna, maka mereka hanya bisa mengakses untuk halaman tersebut, dan jika mereka admin, maka mereka akan bisa melakukan halaman admin. Mungkin saya akan mencet login di sini untuk menunjukkannya. Sambil menunggu, ini merupakan contoh dari autentikasi. Ini karena tadi saya sudah shift-nya. Nah, saya akan menunjukkan hal dari autentikasi itu sendiri, yaitu semisal kita mendaftar, anggap saja um, saya adalah admin yang belum memiliki akun tersebut. Maka saya akan melakukan register dan akan diarahkan kepada register, dapat dilihat melalui link tersebut. Sebenarnya sama dalam sebuah aplikasi maupun platform yang kita punya, pasti sebelum login kita akan melengkapi register yang sudah kita miliki. Saya akan memasukkan contohnya adalah admin Pico dengan username-nya adalah Pico admin. Kemudian emailnya adalah admin 2 pico.com, dan passwordnya adalah admin 123. Konfirmasi password admin 123. Di register kita mengisi username dan juga password, dan kemudian saat login di yang sudah saya sebutkan di MFA, autentikasi yang paling umum digunakan yaitu dalam memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat dan juga yang sudah kita ketahui.
Sambil kita menunggu sejenak. Maaf jika sinyalnya. Oke. Maaf karena em, penyimpanan saya penuh. Mungkin saya akan menghapus beberapa terlebih dahulu. Maaf karena kesalahan perangkat saya penuh dan di laptop videonya akan patah-patah. Jadi ini saya menjelaskan karena username-nya sudah ready, jadi kita akan ganti Pico admin 123 ini untuk username-nya, password-nya admin 1234, terus password-nya akan tekan menunggu. Terlebih dahulu. Oh, emailnya juga sudah ada. Oke, passwordnya tetap. Sekali lagi, website ini saya buat ketika saya di semester lalu di mata kuliah pemrograman website. Maka kita langsung akan diarahkan kepada halaman login lagi. Kemudian untuk autentikasi kita harus memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi. Kita login. Setelah ini kita akan diarahkan kepada sistem informasi yang hanya bisa diakses oleh admin dan pengguna tidak bisa untuk mengakses sistem informasi tersebut. Kita tunggu di sini. Oh, legend file.
mungkin akan menggunakan password di sini buat lama. Itu tidak ada kesalahan username-nya atau di lain. Ini sudah username dan password ini sudah saya buat sebelum saya sekali lagi mohon maaf karena videonya kepotong. Namun untuk di laptop saya akan tetap kan video HP. Jadi mohon maaf, saya akan melanjutkan. Ini tampilan sudah muncul sistem informasi yang hanya bisa diakses oleh admin. Bisa lihat di sini ada admin dashboard dan ini yang bisa diakses oleh admin tersebut dan tidak bisa diakses oleh pengguna. Jadi saya akan kembali lagi pada RBAC bahwa di mana kita bisa mengakses sistem informasi tersebut sesuai dengan role atau jabatan atau status yang kita punya dalam sistem informasi tersebut. Di sini saya sudah tampilkan yaitu out controller di mana dapat dilihat di sini bahwa pada sistem ini request validasi di mana autentikasi sendiri merupakan validasi dari sebuah password atau username yang kita masukkan, maka akan divalidasi di sini apakah request tersebut sudah benar atau sesuai dengan database yang kita punya. Kemudian di sini untuk melindungi keamanan, saya juga menggunakan password yang saya gunakan yaitu sudah saya hash atau sudah saya encryptment agar setiap password memiliki ciri khas tersendiri dan tidak bisa untuk mudah diakses oleh kalangan orang lainnya dan juga hanya bisa diakses jika memang benar itu orangnya dan juga ini menjadi keamanan, suatu keamanan untuk eh, keamanan untuk keamanan untuk lagi mohon maaf karena penyimpanan keamanan untuk sebuah data pada sistem informasi tersebut. Mungkin bisa saya lanjutkan kembali. Sekali lagi saya mohon maaf sekali atas kendala yang terjadi. Kemudian di sini dapat dilihat juga dari sini auto login di mana tidak semua nih dari credentials request validasi sudah dijelaskan tadi dan juga dari out attempt yang dapat untuk detect ataupun memvalidasi apakah datanya sesuai dengan database yang sudah atau kita perlukan. Seperti itu.
Mungkin saya juga akan launching controller di sini, di mana pastinya di sini juga ada request only, yaitu pasti diminta untuk masukkan username dan juga password. Mungkin dari codingan pada bagian-bagian tersebut yang menurut saya termasuk di dalam autentikasi dan juga untuk keamanan tersebut. Mungkin saya akan lanjutkan pada PPT. Ini akan saya logout. Sekian demo project dan juga penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kendala yang terjadi pada videonya. Dan juga sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.